Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sejarah penjelasan teori Waisa, masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara yang beranggotakan Muhammad Ridho Nugraha, Wahyu, Elia Puja, Cahaya Fitri. Penjelasan teori Waisa. Teori Waisa meyakini bahwa penyebaran agama Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisa. Dengan kata lain, orang-orang India dari kasta Waisa, terutama pedagang, memiliki peran utama dalam melakukan penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara. Tokoh peneliti yang menjangkini sebagai pencetus sekaligus pendukung utama teori Waisa terkait masuknya ajaran agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah Nicholas Johannes Crom. Nicholas Johannes Crom menjelaskan teori Waisa adalah teori yang menunjukkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha menyebarkan ajarannya ke Nusantara. Para pedagang itu disebut berasal dari India dan beralih ke Nusantara. Nicholas Johannes Crom kemudian mencetuskan teori Waisa sebagai antitesis dari munculnya teori kesatria terkait masuk agama Hindu Buddha ke Nusantara. Pendapat yang menyatakan bahwa kaum kesatria adalah golongan yang paling besar ke Nusantara, misalnya melalui penaklukan atau peperangan, disangkal oleh Nicholas Johannes Crom. Disampaikan pula oleh Nicholas Johannes Crom bahwa tidak mungkin masyarakat Nusantara hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan dalam teori kesatria. Hal ini mengingat unsur Nusantara dalam budaya yang dihasilkan atas kehadiran ajaran Hindu Buddha sangat jelas. Asal-usul teori Waisa dahulu kala, perdagangan dilakukan dengan menggunakan jalur laut dan kapal, mengikuti arah angin. Indonesia saat itu dikenal sebagai daerah yang strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Lalu, para pedagang yang berasal dari India tersebut berlabuh dan menetap di Nusantara. Selain itu, dalam teori Waisa juga dijelaskan bahwa saat menetap itulah para pedagang menyebarkan agama Hindu Buddha kepada masyarakat tidak hanya menetap dan berdagang. Berbagai sumber mengungkapkan bahwa para pedagang dari India itu juga menikah dengan penduduk setempat. Pernikahan itulah yang membuat komunitas Hindu Buddha terbentuk. Masyarakat lokal menurut N.J. Crom ikut berperan aktif dalam proses pembentukan budaya Hindu Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Sebagai ajaran dua agama dari India itu dapat beradaptasi, berakulturasi, serta diterima dengan baik. Teori yang dicetuskan N.J. Crom mendapat dukungan dari Gottfried Hordewald van Faber. Kendati tokoh ini sebenarnya merupakan pencetus teori lainnya, yakni teori Sundra. Menurut von Faber, situasi kurang kondusif yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi orang-orang buangan. Orang-orang dari golongan Sudra yang sebagian besar merupakan bekerja untuk kaum Waisa kemudian meninggalkan India dan mengikuti tuan mereka ke Nusantara. Golongan Sudra selanjutnya memberikan adil besar terhadap penyebaran budaya Hindu Buddha di Nusantara menjadi lebih luas lagi. Kelebihan dan kekurangan teori Waisa. Teks paragraf andasai lain memiliki kelebihan berkat dasar yang kuat. Teori Waisa terkait dengan masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Nusantara juga memiliki kekurangan. Salah satu kelebihan teori Waisa adalah mendapat bahwa dukungan kalangan peneliti atau sejarawan. Kelebihan lainnya yaitu bahwa orang-orang dari kasta Waisa memiliki pendekatan dan keluasan untuk berbaur dengan masyarakat lokal, serta untuk memiliki hati raja-raja atau kaum bangsawan.
sehingga ajaran Hindu Buddha dengan lebih mudah diterima. Sedangkan kekurangan dalam teori Waisa seperti disampaikan Desi Fajarwati dalam kesan tahun dalam perspektif Pancasila dan agama-agama di Indonesia 2018, bahwa tidak banyak dari kaum pendagang yang menguasai kitab suci agama Hindu maupun Buddha. Walaupun orang-orang dari kasta Waisa memiliki pemahaman terkait agama Hindu atau Buddha, namun para penentang teori ini berpendapat bahwa pengetahuan agama yang terbatas itu tidak akan memberikan pengaruh kuat terhadap masyarakat lokal di Nusantara. Sekian dari presentasi kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.